Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita melafalkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 1 SD, mari bersama teman belajar kita belajar materi pendidikan agama Islam. Adapun yang akan kita pelajari adalah tema Ayo Kita Sholat. Dalam juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat Nabi. Kedua-belas, memberi salam. Ketiga-belas, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu,
pada saat bersujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kesepuluh, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikut. Anak-anakku yang hebat, sholat adalah kewajiban bagi umat Islam. Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Anak-anak pastinya hafal kan rukun Islam? Coba kita mengingat kembali dengan tepuk-tepuk terlebih dahulu. Tepuk rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji. Anak-anak memang hebat. Anak-anakku, setiap muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam bagi yang sudah balik dan berakal. Balik artinya cukup umur. Berakal artinya sehat pikiran. Sholat artinya doa. Karena dalam sholat banyak doa. Doa mohon ampun, doa mohon rahmat, dan doa mohon rizki. Mengapa umat Islam diwajibkan sholat? Sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri nikmat pemberiannya. Sholat adalah batasan antara orang mukmin dan orang tidak beriman. Jadi sholat itu merupakan ciri khusus bagi orang yang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak melaksanakan sholat. Jadi kalau anak-anakku sekalian mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka harus melaksanakan sholat 5 waktu. Perintah sholat
diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ibadah sholat sudah ditentukan waktunya. Sholat dalam sehari semalam itu ada 5 waktu anak-anak. Yang pertama, sholat zuhur. Sholat zuhur dilaksanakan siang hari saat tergelincirnya matahari. Dan rakaat zuhur adalah 4. Kemudian yang kedua, sholat asar dilaksanakan sore hari saat bayangan sama panjang dengan bendanya. Sholat asar juga dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Yang ketiga, sholat maghrib. Sholat maghrib dikerjakan senja hari pada saat matahari terbenam dan dilaksanakan 3 rakaat. Kemudian yang keempat, sholat isya. Sholat isya dikerjakan menjelang malam saat mega merah hilang di barat. Sholat isya dikerjakan 4 rakaat. Dan yang kelima adalah sholat subuh. Dikerjakan menjelang pagi saat fajar sidik muncul di timur dan berakhir ketika matahari terbit, dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jadi jumlah rakaat sholat 5 waktu dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Anak-anak, marilah kita laksanakan sholat 5 waktu dengan tertib sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Anak-anak, orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan pahala dari Allah dan kelak ia akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan dosa dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Anak-anak, itulah penjelasan dari Ibu Guru tentang pemahaman sholat. Maka kalian dari kecil biasakanlah, belajarlah untuk sholat 5 waktu dengan tertib dan tepat waktu. Sekian penjelasan dari Ibu Guru. Silahkan tugas berikut ini kalian catat, lalu kalian belajar mengerjakannya, meminta bimbingan dari orang tua kalian. Sekian dari Ibu Guru, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.